Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdullah dengan nomor induk mahasiswa 2305 1204175 dari program studi S1 Teknik Informatika kelas 2023E. Di video ini, saya mau membuat tugas mata kuliah Sistem Operasi, yaitu membuat video tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai sekarang. Selama beberapa dekade, kita bergantung pada komputer, dan kini komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita tidak dapat membayangkan hidup tanpa komputer, karena komputer telah membuat pekerjaan kita lebih mudah. Evolusi komputer dimulai sekitar abad ke-16. Evolusi komputer adalah proses transformasi dari sistem berbasis tabung vakum tertua menjadi sistem model komputer masa kini. Dahulu kala, masyarakat primitif awal adalah pelopor dalam penggunaan alat berhitung. Komputer yang kita lihat saat ini telah mengalami banyak kemajuan. Komputer terus meningkat dalam hal kecepatan, keakuratan, ukuran, dan harga dalam mencapai bentuk komputer generasi saat ini. Pada secara perkembangan komputer, digunakan istilah generasi untuk menunjukkan evolusi teknologi. Istilah generasi membantu dalam menganalisis kemajuan teknologi dari waktu ke waktu, memberikan wawasan tentang bagaimana setiap fase berkontribusi terhadap komputasi modern. Memahami generasi komputer sangat penting untuk mengapresiasi perkembangan sejarah dan pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat modern. Pada sejarah perkembangan komputer, terdapat 5 generasi dan semuanya akan dibahas di video ini. Berikut adalah tabel 5 generasi komputer beserta jangka waktu. Mari kita bahas lebih detail perkembangan teknologi komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama dimulai sejak tahun 1940 sampai tahun 1950. Komputer generasi pertama diperkenalkan dengan perangkat kaca rapuh yang disebut tabung vakum, yang dapat mengontrol aliran elektronik dalam ruang hampa, pita dan drum magnetik untuk menyimpan data. Tabung vakum biasanya digunakan pada saklar, amplifier, radio, televisi, dan lain-lain. Komputer generasi pertama sangat berat dan besar serta tidak ideal untuk pemrograman. Pemrograman yang dilakukan pada perangkat tersebut menggunakan bahasa mesin atau kode biner dan tidak memiliki sistem operasi, sehingga menyulitkan pengguna untuk melakukan pemrograman pada perangkat tersebut. Komputer generasi pertama digunakan untuk tujuan perhitungan, penyimpanan, dan kontrol. Komputer generasi pertama mengonsumsi banyak listrik dan sangat panas, yang seringkali menjadi penyebab kegagalan fungsi. Paper tapes atau pita kertas dan punch cards atau kartu berlubang digunakan sebagai perangkat input-output di komputer ini. Contoh komputer generasi pertama adalah IBM 650, IBM 701, ENIAC, UNIVAC 1, dan lain-lain. Berikut adalah gambar komputer generasi pertama. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dimulai sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Komputer generasi kedua mengalami revolusi ketika mulai menggunakan teknologi transistor sebagai pengganti tabung vakum. Transistor adalah perangkat yang terbuat dari bahan semikonduktor yang membuka atau menutup suatu rangkaian. Transistor membantu mengendalikan aliran listrik di perangkat, berfungsi sebagai penguat atau saklar. Transistor ditemukan pada tahun 1947 di Bell Labs, tetapi tidak digunakan secara luas di komputer sampai akhir tahun 50-an. Transistor menjadikan komputer generasi kedua menjadi lebih kuat
dan cepat dari generasi sebelumnya. Transistor membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil, mengonsumsi lebih sedikit daya, dan menghasilkan lebih sedikit panas dibandingkan generasi sebelumnya. Magnetic core atau inti magnetik dan magnetic tape atau disk digunakan untuk penyimpanan memori utama. Magnetic tape dan punch cards digunakan sebagai perangkat input-output. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk komputer generasi kedua adalah Fortran, Algol, dan COBOL. Beberapa contoh komputer generasi kedua adalah PDP-8, seri IBM 1400, IBM 7090 dan 7094, Univac 1107, CDC 3600, dan lain-lain. Berikut adalah gambar komputer generasi kedua. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1980. Evolusi komputer generasi ketiga terjadi dengan peralihan dari transistor ke integrated circuit atau IC. Komputer generasi ketiga sangat cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. IC yang digunakan pada generasi ini terbuat dari silikon, sehingga disebut silicon chip. Sebuah IC terdiri atas banyak transistor, register, dan kapasitor yang dibangun di atas satu irisan tipis silikon. Komputer generasi ketiga secara signifikan mengurangi ukuran dan biaya sekaligus meningkatkan kekuatan pemrosesannya sehingga meningkatkan ruang memori dan efisiensi. Inti magnetik besar dan disk magnetic tape atau disk digunakan untuk penyimpanan memori utama. Bahasa tingkat tinggi seperti BASIC digunakan untuk pemrograman komputer ini. Beberapa contoh komputer generasi ketiga adalah IBM 360, IBM 370, PDP-11, NCR 395, B6500, Univac 1108, dan lain-lain. Berikut adalah gambar komputer generasi ketiga. Selanjutnya, komputer generasi ketiga mencerminkan terobosan-terobosan yang mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap perubahan generasi berikutnya dalam teknologi komputasi. Alih-alih menggunakan paper tapes dan punch cards, pengguna berinteraksi dengan komputer generasi ketiga melalui keyboard dan monitor, serta dihubungkan dengan sistem operasi. Komputer untuk pertama kalinya dapat diakses oleh khalayak ramai karena ukurannya lebih kecil dan murah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kemajuan dalam pengembangan perangkat lunak selama periode ini menghasilkan peningkatan user interface atau tampilan antarmuka pengguna dan bahasa pemrograman yang masih lazim hingga saat ini. Perkembangan ini memicu reaksi berantai inovasi yang terus membentuk dunia digital sampai saat ini. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1980 sampai dengan sekarang. Komputer generasi keempat membawa perubahan signifikan dalam dunia komputasi. Komputer generasi keempat telah dikembangkan menggunakan teknologi integrasi skala sangat besar atau Very Large Scale Integration dan mikroprosesor yang memiliki atau VLSI yang memiliki ribuan transistor dalam satu mikrochip. Keuntungan utama dari komputer generasi ini adalah mikroprosesor dapat memuat semua sirkuit yang diperlukan untuk menjalankan fungsi aritmatika, logika, dan kontrol hanya dalam satu chip saja. Memori semikonduktor seperti RAM, ROM, dan lain-lain digunakan untuk penyimpanan memori utama.
Perangkat input-output seperti perangkat penunjuk, pemindaian optik, keyboard, monitor, printer, dan lain-lain diperkenalkan pada generasi ini. Generasi ini menyediakan komputer berukuran lebih kecil dengan kapasitas lebih besar. Beberapa contoh komputer generasi keempat adalah IBM PC, Star 1000, Apple II, Apple Macintosh, Alter 8800, dan lain-lain. Berikut adalah gambar komputer generasi keempat. Evolusi pada komputer generasi keempat mempunyai konsekuensi baik bagi individu maupun industri. Misalnya, hal ini memungkinkan pembuatan komputer pribadi atau sering disebut dengan PC, sehingga komputasi dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Dengan munculnya komputer pribadi, terjadilah demokratisasi teknologi, karena individu dapat memiliki akses terhadap daya komputasi di rumah atau di kantor. Dampaknya terhadap masyarakat dan industri sangatlah besar. Pergeseran ini juga memengaruhi konektivitas dan komunikasi global dengan meletakkan dasar bagi meluasnya penggunaan internet dan alat komunikasi digital seperti email. Kemajuan pada generasi ini mencakup pengembangan software atau bisa dibilang perangkat lunak dengan diperkenalkannya sistem operasi seperti Microsoft Windows dan Apple Mac. Sistem operasi ini membuat komputer lebih mudah digunakan dan semakin meningkatkan penerapannya secara luas. Dampak generasi keempat terlihat pada revolusi berbagai industri seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan masih banyak lagi melalui peningkatan proses otomatisasi yang dimungkinkan oleh kemampuan komputasi canggih. Kelima dan yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima sudah dimulai dari sekarang dan akan terus berjalan hingga masa depan nanti. Komputer generasi kelima dibangun menggunakan teknologi yang disebut Artificial Intelligence atau nama lainnya adalah AI dan artinya kecerdasan buatan. Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan membuat komputer berperilaku mirip seperti manusia. Istilah ini diciptakan pada tahun 1956 oleh John McCarthy di Massachusetts Institute of Technology. Komputer generasi kelima telah dibangun berdasarkan kecerdasan buatan, menggunakan teknologi Ultra Large Cell Integration atau ULSI dan metode pemrosesan paralel, yang dimana ULSI memiliki jutaan transistor dalam satu mikrochip dan metode pemrosesan paralel menggunakan 2 atau lebih mikroprosesor untuk menjalankan tugas secara serentak. Komputer ini memahami bahasa alami atau bahasa manusia. Kecepatan komputer generasi kelima adalah yang tertinggi, sedangkan ukurannya adalah yang paling kecil. Trackpad atau touchpad, layar sentuh, pena, input ucapan yang mengenali suara, pemindai cahaya, printer, keyboard, monitor, mouse, dan lain-lain digunakan sebagai perangkat input-output. Contoh komputer generasi kelima adalah laptop, tablet, smartphone, dan lain-lain. Berikut adalah gambar dari komputer generasi kelima. Oh ya, satu tambahan lagi. Beberapa penerapan artificial intelligence terlihat pada fitur-fitur seperti pengenalan suara, hiburan, dan lain-lain. Misalnya, teknologi artificial intelligence digunakan di sektor kesehatan untuk memeriksa gambar medis guna mengidentifikasi penyakit.
Selain itu, dalam industri keuangan, artificial intelligence memainkan peran penting dalam mendeteksi aktivitas penipuan dan memberikan saran investasi yang disesuaikan. Dalam bidang permainan juga ditunjukkan kinerja yang luar biasa di mana komputer mampu mengalahkan pesaing manusia. Peningkatan besar telah terlihat sejauh ini selama bertahun-tahun di berbagai generasi komputer dalam aspek kecepatan, dimensi akurasi, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah komputer telah mengalami evolusi yang luar biasa dari masa lampau hingga sekarang dan akan terus berevolusi hingga masa depan mendatang. Generasi baru menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan yang lebih tinggi. Mungkin saja di masa depan nanti komputer sudah tidak memiliki wujud. Masa depan komputasi penuh dengan kemungkinan yang menarik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.